Santai Mas. Ya. Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Darto dari Jangan Tulalit. Kali ini kita ingin ngoman ya dengan seorang pria ganteng ya. Tadinya sih memang jujur kita mau ngobrol sama Pak Joko Tata Ibrahim ya, tapi beliau begitu sibuk ya. Sangat sibuk. Saya dikasih jadwal itu bisanya nanti kalau ngomong sama dia bulan depan. Waduh, ini keburu basi nih ya beritanya. Jadi saya ini kebetulan minggu lalu ya Smartfriend itu meluncurkan sebuah produk baru ya yang menurut saya mengakomodir kepentingan masyarakat untuk paket data ya. Jadi paket data ini mungkin kalau kita ketahui sejak COVID-19 ini ya semua orang butuh paket data ya. Semua orang butuh internet ya. Kemudian semua orang butuh layanan data dan ya macam-macam ya. Bisa untuk kayak sekarang ini kita siaran langsung, bisa juga digunakan untuk anak-anak sekolah ya. Kita bisa lihat kerumitan anak-anak SD ya, SMP, SMA ya, kemudian juga kuliah juga ya. Itu semua banyak melakukan aktivitas belajar mengajar menggunakan data. Nah, mungkin pertama nih Mas Feb, kita pengen tahu nih dari Smartfriend melihat fenomena ini sebenarnya seperti apa sih dari Smartfriend gitu kan? Hingga mungkin nanti ujungnya kita kan ngomongin tentang produk yang baru ini nih Mas. Silakan Mas. Ya betul. Ya makasih Mas Darto. Yap. Jadi kalau misalnya kita ngomong internet sih ini ceritanya udah agak panjang nih. Cuman karena sekarang ini kita udah masuk ke 4G, kalau 4G itu kan bisa dibilang semua yang berbau-bau video itu sebenarnya udah nggak ada isu. Kalau misalnya dulu, kalau masih ingat kita awal-awal internet kan maksimal masih 3G ya, maksimal masih 3G mungkin terbatas, kita cuman hanya masalah kalau misalnya mau video kayaknya masih putus-putus. Kalau misalnya chatting emang mungkin saat itu juga emang lagi populer kan, kalau kita tahu ada beberapa device yang dulu yang mungkin sekarang udah nggak ada lagi tuh yang itu BlackBerry. Itu masih di 3G. Kalau untuk aktivitas hanya untuk chatting saat itu sih dulu masih cukup lah gitu bisa dibilang ya. Masih cukup orang keluar. Nah, cuman sekarang setelah ada 4G itu bisa dibilang kalau keluar rumah nggak bawa handphone, nggak ditemenin dengan internet itu kayaknya waduh kayaknya telanjang gitu. Mendingan gue balik ke rumah lagi deh kalau kayak gitu kan. Jadul banget gitu ya, jadul banget kayaknya. Tapi beneran ini saya nggak berani kalau keluar rumah tanpa ada internet sebenarnya kalau sekarang. Nah, ini kenapa? Karena dengan 4G ini, kita kalau misalnya ke sekarang, semua kita kemanapun bisa dibilang tenang sih. Jadi kayak sekarang nih, saya di rumah nih, Mas Darto nih. Padahal di kantor nih masih ribet segala macam. Cuman saya tenang-tenang aja. Karena di rumah ada internet, ada VPN juga, bisa connect ke jaringan kantor. Nah, terus beberapa yang lain juga misalnya, terutama kayak sekarang nih, COVID nih. Kan di rumah, kita nggak bisa ke mall, tetap aja belanja bisa di rumah. Bayar tetap bisa pakai wallet dompet digital. Jadi sebenarnya semua activity itu bisa dilakukan di mana aja, kapan aja sih dengan internet. Apalagi Smartfriend sebuah jaringan yang tidak mengenal 2G dan 3G ya. Nggak mengenal. Khusus 5G. Khusus, hanya 4G. Pokoknya selama dilihat. Betul. Langsung 4G gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya pun kita udah 4G plus sih. Oke. Nah, sekarang jadi kita tinggal nambah beberapa item lagi, langsung sebenarnya bisa on ya. Iya. Betul. Jadi 5G kan device-nya belum ada sekarang, Mas. Iya, betul. Oke, Mas. Apa namanya? Nah, ini kalau untuk kalau dari sisi kita ya. Jadi sisi pendidikan, Mas, gitu, Mas. Smartphone melihatnya apa? Kan sekarang saya ngelihat sekarang ponakan-ponakan saya itu dipotret sama orang tuanya gitu kan lagi ngadepin notebook gitu kan. Zaman dulu anak-anak kecil tuh kalau lihat menggunakan notebook tuh kalau nggak buat main game ya buat main-main lah gitu kan ya. Nah sekarang mereka belajar nih. Nah Smartfriend melihat
hal seperti ini dengan ya di compete dengan layanan data yang kan gitu, seperti apa Mas gitu kan? Nah, Apakah memang sekarang jadi naik gitu kan? Jadi di luar kita sebagai yang Mas Feb tadi bilang sebagai pekerja gitu kan, masuk ke anak-anak sekolah ini gimana nih Mas melihatnya smartphone Mas? nah benar juga. Hmm. Ini sebenarnya kalau nggak hanya pekerjaan, jadi ini bisa dibilang dari kecil sampai Hmm. tua, jadi semua kalangan ini sekarang kayaknya ketergantungan sama internetnya itu justru makin tinggi. Apalagi tadi Mas Hmm. Darto bilang, gimana nih anak kecil? Kalau dulu kan biasanya anak kecil kalau laptop tuh kayaknya gimana gitu kan. Sekarang Bukan kayaknya buat justru anak mainan gitu kecil ya, itu buat main lebih game gitu ya. familiar. Iya, Ah. mereka udah digital savvy sejak lahir, udah kenal dengan produk-produk digital. Jadi Hmm. justru mereka menganggap bahwa internet itu merupakan suatu yang normal dan keharusan, jadi kayak basic need untuk mereka gitu sebenarnya. Ya, Nah, iya. apalagi dengan zaman sekarang emang nggak ada pilihan nih, nggak ada pilihan bahwa Hmm. sekolah itu emang harus di rumah. Nah, Hmm. untuk sekolah di rumah ya kebetulan anak saya juga emang masih kecil juga di sini sih. Dan Hmm. Kelas berapa heavy itu Mas? tiap hari. Sekarang kelas 3 baru mau naik kelas 4. Oh iya itu kan seru itu. Iya, dan mereka sepertinya udah sangat terbiasa dengan menggunakan internet ini. Ya, Dan ya. itu juga mereka nggak hanya digunakan khusus untuk sekolah karena mereka nggak pernah ketemu dengan teman-temannya juga kan. Jadi Hmm. mereka create forum-forum sendiri antar teman. Jadi nggak hanya Hmm. sekedar untuk sekolah, tapi kadang Hmm. video chatting atau misalnya Hmm. event untuk main game bareng Hmm. dengan video plus sekaligus. Ya, ya, Nah, di ya, ya. sini memang makanya dengan ngelihat kayak gini sebenarnya kebutuhan internet dijamin itu pasti akan lebih tinggi. Dan kalau Hmm. khusus untuk pendidikan sendiri sebenarnya dari Smartfren sendiri pun kita udah kerjasama dengan salah satu institusi pendidikan online dan kita Ya, ya. menyediakan paket data khusus juga untuk itu. Apa tuh ruang guru bukan? Iya betul. Ruang guru ya. Oke. Iya. Oke Mas, berikutnya Mas, kalau menurut Smartfren sendiri seberapa paham sih masyarakat dalam memilih paket-paket data ini Mas? Dilihat dari kacamata Smartfren ya. Nah, Kalau saya ini sebenarnya jujur aja sebelumnya kan ada paket unlimited ya. Bagi saya itu sebuah paket yang ya nggak usah mikir Mas. Saya beli enam betul. puluh ribu atau mungkin 100.000. Sekarang jadi kalau nggak salah jadi 75.000 ya. Saya juga pengguna Smartfren ya. Jadi Ya, tahu gitu kan. bagus. 75.000 Thank you. unlimited, sampai unlimited. Oh kalau nggak dimarahin Pak Joko nih saya nih sama Pak apa namanya Pak Roberto ya. Jadi itu udah pakai aja. Jadi 1 giga per hari atau mungkin 1,5 giga per hari kelar gitu ya. Nah, Mas Feb Betul. melihat konsumen-konsumen dari Smartfren ini, mereka udah paham belum sih dalam memahami mereka menggunakan paket data ini gitu kan? Yang dilihat selama inilah gitu. Seperti apa sih habit masyarakat kita gitu untuk khususnya mungkin di Smartfren gitu kan, melihat paket-paket data yang Ya. ditawarkan gitu, Mas? Nah, Mas Dato kan mungkin ngelihat juga kan kalau ngelihat di Smartfren sendiri jenis-jenis paketnya kan itu banyak juga kan. Mhm. Jadi ada unlimited, ada Mhm. volume, sebelum power ini juga ada yang namanya Ion Iya, Plus. Nah, ini sebenarnya kita nargetin ke berbagai segmen segmen. segmen Mhm. pengguna. Jadi Iya, iya, segmen itu iya. bukannya ini ya, kita segmen itu sesuai dari behavior penggunaan internetnya dia. Misalnya contoh nih, Mhm. kayak Mhm. tadi Mas Darto bilang unlimited, enak nih, bisa Mhm. tenang gitu, pokoknya sehari 1 giga, 1,5 giga sehari, oke. Nah, tapi misalnya Ah. itu untuk penggunaan normal misalnya, tapi let's say untuk Mhm. konten kreator mungkin dia nggak akan daily dia menggunakan 1 giga, 1,5 giga, Mhm. ya kan? Iya. Tapi mungkin sekali dia pakai, dia bisa 5 giga, tapi besok dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngupload gitu kan. Nah, mungkin Oke. kebutuhannya berbeda. Tapi Mhm. kalau untuk user yang kebanyakan misalnya hanya untuk akses Instagram, jadi Mhm. penggunaan hariannya itu yang mungkin hanya di bawah 1 giga, sekitar 1 giga, unlimited sangat cocok untuk mereka karena dia tutup mata aja, apalagi untuk ngasih ke anak kan. Kalau Mhm. ngasih ke anak, Mhm. udah lu batasin segini, cukup nggak cukup silahkan dipakai gitu kan. Dan lagian 1 giga atau 1,5 giga sehari itu sebenarnya udah cukup besar juga. Hanya Mhm. kembali kita lihat kita ada segmen lain nih yang mungkin nggak Mhm. akan bisa ke-tap dari yang penggunaan harian 1 giga, 1,5 giga.
Makanya kita create beberapa produk lain yang kira-kira bisa Sebenarnya mengakomodir. ada berapa segmen sih Mas yang dilihat oleh Smartfren gitu kan, tadi seperti ada semacam untuk konten kreator kayak saya ini kan maksud saya jurnalis nih kan, jadi tiap hari itu kan terkoneksi lewat YouTube, lewat ini. Alhamdulillah sih kalau antara ya dua pilihan lah, antara yang 1 giga per hari atau 1,5 giga per hari, ya selama ini ya aman lancar gitu kan. Atau yang Ya. segmen yang lain yang masyarakatnya disebut seperti apa ya Mas tadi Mas? Nah, misalnya contoh nih Pak, misalnya kayak orang yang mungkin penggunaannya, gue yang penting ini keluar rumah, gue tenang, masih bisa chatting, kalau misalnya ada apa-apa gue masih bisa menghubungi, penggunaan akses internetnya cukup, maksudnya nggak terlalu heavy banget, yang penting gue nggak repot terus tiap minggu harus ngisi. Nah mungkin kalau kayak gitu kan kita lihat yang Ion Plus itu mungkin memadai untuk mereka gitu kan, karena masa aktifnya juga sangat panjang, bisa sampai 300 ya, setahunan lah, bisa setahunan. Tapi mungkin untuk yang misalnya mungkin kayak Mas Dato yang tiap hari harus ngupload 1 giga segala macam yang kayak gitu, mungkin itu nggak memadai. Nah mungkin unlimited ini lebih cukup. Atau kalau misalnya ternyata masih kurang lagi, mungkin bisa move lagi ke coba dipakai per app, misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya, nah itu kan jadi ada bermacam-macam penggunaannya sih sebenarnya, makanya kita juga sediain berbagai alternatif pilihan lah, bisa dibilang untuk user. Oke, berarti kita udah masuk nih ya ke produk yang terbaru yang kemarin baru di launching itu ya. Jadi iya, betul. Power Up ya. Saya pikir ini apa namanya PLN gitu ya, Power Up gitu ya. Karena power. Ada powernya gitu kan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas, diulas lagi. Yang ya ini menyasar ke segmen khusus juga gitu ya. Nah, kenapa kenapa nih hadirnya akhirnya Smartfren menghadirkan Power Up ini untuk ya dibikin segmen sendiri lah. Kira-kira yang pakai Power Up nih kira-kira siapa aja nih Mas yang cocok nih Mas? Nah ini filosofinya. Ya silakan. Ini filosofinya dulu nih sebenarnya. Kenapa ujung-ujungnya jadi si Power Up? Karena yang kita lihat itu sebenarnya si Power Up ini kan kita tagline itu ingin Power Up Indonesia. Nah, jadi makanya yang kita targeting itu sebenarnya adalah orang-orang kreatif yang punya passion untuk maju, ya kan? Dan dia itu punya passion sendiri dan dia sangat kreatif, dia punya mimpi dan kelihatan bahwa dia itu mau untuk mengejar mimpi dan menjalani sesuai dengan passionnya dia. Dan ujung-ujungnya itu sebenarnya kan kita ngelihat bahwa orang-orang ini dengan passionnya dia menjalankan idenya dengan kreativitasnya dia, dan akhirnya dia itu bisa bermanfaat lah, becoming someone gitu, jadi sesuatu. Nah itu makanya kenapa akhirnya kita munculin si tagline ini, si Power Up. Jadi kita ingin mencoba untuk membuka possibility, kita power up possibility, jadi kita buka semua peluang biar mereka bisa menciptakan opportunity mereka sendiri. Nah, makanya kita juga di sini sebagai simbol sebenarnya kita kerjasama dengan ya kita bilang Muse lah, Power Up Muse. Karin Novilda dengan Arif Muhammad itu sebagai salah satu simbol anak muda yang dengan kreasinya kira-kira dia bisa mengubah, bisa giving something meaningful. Iya. Gitu yang sih. Kemarin 2 orang itu ya, artis apa? Betul. Betul. Saya kemarin nonton lewat YouTube karena kemarin nggak sempat keundang, jadi akhirnya saya seriusan nggak keundang? Iya, terus akhirnya saya nontonnya lewat YouTube gitu kan, karena itu kan di YouTube juga gitu kan. Iya, Mas. Makanya saya kejar nih, saya tuh pengen tahu lebih banyak gitu kan, makanya kita bikin siaran seperti sekarang ini nih Mas. Betul. Nah terus, dari situ Mas, sebenarnya segmennya itu kan memang udah ketahuan ya, berarti ini segmennya lebih high ya, lebih tinggi gitu kan. Jadi orang-orang yang memang butuh paket internetnya yang di atas rata-rata kan, yang disasar untuk si Power Up ini. Betul nggak Mas seperti itu Mas? Nah, mungkin kalau misalnya lebih tepatnya yang kita utamakan itu sebenarnya adalah ini, orang yang punya passion ingin do something
Nah, kita memfasilitasi menggunakan power up ini. Nah, apa Hmm. keuntungannya? Kalau misalnya tadi Mas Darto bilang, wah untuk orang yang konten kreator yang kira-kira kebutuhan internetnya sangat tinggi, emang kita bisa juga di situ karena kita punya paket yang sesuai dengan kebutuhan internet yang tinggi. Tapi kalau misalnya konten kreatornya, let's say ya, misalnya dia itu, let's say dia si orang ini emang punya passion, dia rajin keliling-keliling misalnya, dan dia let's say dia hanya pakai Twitter aja nih. Dia hanya pakai Twitter, yang penting dia butuh, yang penting gue bisa kirim short video pendek, tapi real time, internetnya harus handal. Nah, kayak gitu kan, kalau gitu bisa dibilang internetnya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi harus handal. Nah, itu bisa kita fasilitasi juga di sini, karena di sini salah satu kelebihannya adalah si user itu bisa pilih paket sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya emang butuhnya tinggi, ya silahkan kita sediain juga. Kalau misalnya dia butuhnya nggak terlalu besar, ada juga pilihannya. Kalau sekarang butuhnya besar, besoknya pilih lebih besar lagi, ada juga pilihannya. Jadi maksudnya orang bisa pilih sendiri sesuai dengan nature creativity-nya dia. Cuman yang kita sasar itu adalah kalau misalnya passion apa aja, kita fasilitasi. Gitu. Yang penting dia bisa berkreasi dan meaningful untuk Indonesia. Nggak, kadang-kadang jujur aja kita suka pusing gitu ya. Sebenarnya fungsi dari para operator ini sebenarnya mempermudah memfasilitasi banyak orang ya. Karena kan semua orang nggak seragam kan. Nah, kadang-kadang tapi kalau orang melihatnya secara keruh gitu kan, secara jelimet, emang pusing gitu kan, memilihnya banyak. Makanya karena Jangan Tulalit ini user experience gitu, makanya saya tanyain sebenarnya ini cocok buat siapa sih gitu kan. Apakah orang-orang yang memang kalau kayak saya yang nggak mau pusing, ya udah ambilnya paket 1 giga atau mungkin 1,5 giga, udah nggak pusing gitu kan, bayar 100.000 atau bayar 75.000 kelar gitu ya. Yeah. Jadi itu. Dan sekarang gini Mas, apa sih Mas bedanya sama yang kan kalau nggak salah smartphone juga bikin switch ya? Ini kan maksudnya aneh. Mungkin orang juga pikir tanya kan, karena ini semua dilakukan juga melakukan belinya juga nggak sembarangan. Boleh gini deh, saya tanya dulu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan power up ini, nah seperti apa dulu? Nanti baru saya tanyakan bedanya apa baru sih yang dengan itu ya. gitu ya. Nah itu makanya kenapa pertama kita bilangnya ini adalah untuk orang-orang kreatif yang nggak mau susah, yang penting pokoknya mereka effortnya seminimal mungkin. Nah makanya di sini untuk cara belinya, apalagi di COVID sekarang nih kan, orang PSBB lah, mau keluar sedikit maskernya harus berapa lapis. Nah kalau untuk kayak begini, kalau misalnya let's say saya butuh nih, sebenarnya saya butuh internet yang handal dengan paket yang demikian bla bla bla. Nah sebenarnya itu gampang. Jadi tinggal lewat web aja atau aplikasi, nggak perlu turun dari tempat tidur Mas Darto. Wih, mantap ya. Tinggal angkat aja, tinggal handphone. Sambil rebahan itu ya. Aja. Sambil rebahan ya pesannya. Iya. Jadi dia tinggal buka web aja. Jadi ada 2 alternatif. Yang pertama lewat web aja. Dia masuk di www.smartfriend.com/powerup. Atau misalnya tinggal download aplikasi My Smart Friend, MySF di App Store atau di Play Store. Nah, di situ kita tinggal buka menunya aja untuk beli SIM card. Nah, beli SIM card itu tinggal ada menunya aja di sana, dan di SIM card itu langsung ada paketnya, dan si user itu bisa pilih nomor sendiri. Jadi pilih nomornya ini ya. Dan coba-coba mungkin coba sendiri loh. Ini soalnya nomornya apalagi masih di awal-awal nih. Semua nomor ini yang nomor-nomor cantik itu wah masih banyak lah, nomor kawinan, nomor ulang tahunnya anak, tanggal jadian, itu semua bisa di search di sana. Nah, itu kita tinggal pilih nomor aja dan kita masukin address. Itu sebenarnya SIM card-nya nanti akan dikirimkan langsung ke rumah. Jadi kita sebenarnya nggak perlu kemana-mana, nggak perlu kemana-mana, tinggal tunggu aja di rumah, SIM card-nya akan datang sendiri. Gitu. Dan harganya cara berapa tuh Mas? sendiri pun, kenapa? Harganya pembayarannya gimana Mas? Lewat gimana? Cara pembayaran semuanya digital sih. Ini totally semua digital. Jadi sekarang bisa bayar, ada 2 pilihan. Sekarang bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay. OVO atau GoPay ya? Ya. Nah, untuk paketnya sendiri,
Nah, ini langsung ke paket nih malah. Ya nggak apa-apa. Nggak, Iya, maksudnya nah itu kan, harganya berapa mas? Harganya berapa mas? Si nah SIM card-nya itu harganya itu berapa? ada dua SIM card? pilihan sebenarnya, ada dua pilihan. Oke. Jadi ada yang harganya 118.000, itu dia 24 giga, 24 giga, tapi masa aktifnya itu sekitar 168 hari. Jadi hampir 6 bulan. Oke. Hampir 6 bulan. Jadi masa aktifnya 6 bulan itu untuk yang basic plan-nya. Nah, itu tiap bulan dia akan tiap 28 hari dia akan dapat 4 giga, 4 giga, 4 giga, 4 giga selama 168 hari. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua itu adalah yang starter pack yang harganya 68.000, sama validity-nya itu sampai 168 hari, tapi dia 28 harinya itu dia 2 giga 2 giga. Nah, itu pilihan awal. Nah, kenapa kita bikin 168 hari? Karena kita nggak stop di sini. Makanya kenapa kita bilang ini adalah membership. Oke. Nah, kalau membership dia punya apa? Punya bukan apa ya? Keistimewaan lah. Dia punya privilege. Dia punya privilege khusus. Jadi kita sediain juga ada yang kita namain itu add-on. Jadi add-on itu penambahan. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Nah, tapi semua add-on pilihan itu ada spesialtisnya juga. Jadi misalnya add-on yang pertama kita sediain itu yang harganya 28.000, 4 giga. Yang kedua itu 8 giga, 48.000. Dan yang ketiga itu adalah 16 giga, 78.000. Tapi kita jangan ngelihat harga dan itunya, karena di sini untuk si Power Up ini khusus untuk member itu ada yang namanya progressive bonus. Oke. Nah, ini jadi yang harganya gini ya. Nah, jadi harganya boleh sama nih 28.000 misalnya. Tapi kalau misalnya beli pertama, kita dapatnya bukan 4 giga. Kita belinya 5 giga. Kita dapatnya 5 giga, harganya 28. Tapi kalau kita beli lagi, harganya sama 28.000. Tapi kita dapatnya 6 giga. Oh, naik tuh. Jadi naik terus itu ya dia. Giganya naik. Kalau kita beli lagi yang ketiga kali, harganya sama 28.000. Tapi kita dapatnya 7 giga jatuhnya. Nah, ini salah satu kenapa kita bikin mekanisme seperti ini. Karena kita ngeliat juga, karena biasanya mungkin Mas Darto tahu juga sih, kayak saya juga nih ada nih perasaan pribadi. Kayaknya kita udah lama dengan operator, kok kayaknya yang dipeduliin itu, yang dianak emaskan itu hanya pelanggan baru aja. Oke, ya. Kan? Sementara ini gue pelanggan lama, sialan gue nggak dipeduliin gini gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi kita untuk orang yang stay. Jadi mereka nggak usah mikir masalah giga lah, biar kita yang akan ngasih bonus-bonus terus. Yang penting kreasi terus bertambah. Oke. Nah, Mas, balik lagi ke tadi, Mas. Ini sekarang kan era digital ya. Terus saya juga memang kemarin juga sempat ngobrol kita juga punya IG gitu kan. Ada yang tanya lah, apa bedanya dengan Switch gitu kan? Saya kebetulan juga kemarin karena Switch, saya coba juga, itu juga experience-nya hampir mirip juga ya, dibelinya online gitu kan, semuanya beli paketnya juga online. Nah ini mungkin biar nggak rancu gitu ya, mungkin Mas Pep bisa menjelaskan apa sih bedanya dengan Switch gitu kan? Biar orang juga tahu, karena orang anggap Switch itu ya smartfren gitu kan. Apakah smartfren juga ya? Gitu kan? Nah, sebenarnya ini pertanyaan tambahan nih, Mas. Ini pertanyaan tambahan yang memang harus diklarifikasi dan harus dijelaskan sama smartfren gitu kan, biar nggak ketabrak atau ketuker gitu Mas. Iya. Jadi Switch ini bisa dibilang sebenarnya dia networknya emang pakai smartfren sih. Jadi kalau misalnya kita beli Switch, kalau kita lihat di handphonenya itu tetap jaringan smartfren, 4G smartfren. Nah, tapi Switch ini secara produk dia sebenarnya terpisah dengan smartfren, karena ini sebenarnya ada perusahaan bisa dibilang sendiri ya. Perusahaan tersendiri berarti ya. Oke. Iya betul, ini sebenarnya perusahaan tersendiri, ada ya kita bilang ada beberapa anak muda lah yang punya visi, dan mungkin positioningnya juga agak sedikit berbeda karena mereka mostly in gamification di dalam aplikasinya. Tapi ini bisa dibilang
produk yang terpisah dari Smartfren. Tapi memang dia sendiri memang menggunakan jaringan Smartfren, betul. Dia juga bisa milih nomor sendiri tuh, Mas. Bisa pilih nomor sendiri. Nomor saya nomor tanggal lahir saya tuh, Mas. Persis dapat sama gitu, Mas. Jadi di tengah-tengahnya tanggal lahir saya, keren juga itu kan. Iya. Nah, balik lagi, berarti ini beda ya, berarti beda. Iya. Ya. Jadi jadi memang ini bukan wilayahnya Smartfren lah gitu kan. Oke, nggak apa-apa, itu udah selesai. Betul. Kalau yang ini kalau nggak salah ini kan bisa request nomor ya. Kalau umpamanya saya ini punya Smartfren ada 3 loh, Mas. Nah, kalau saya nggak mau menggunakan nomor yang baru, langsung pakai nomor yang lama, gimana Mas caranya kalau kita bisa split ke power up nih, Mas? Nah, ada juga beberapa teman-teman atau mungkin beberapa konsumen yang ya bagi dia nomor itu mungkin ya udah jadi personalnya dia gitu kan. Bisa nggak tuh, Mas, kalau kita bisa gitu, Mas? Nah, ini sebenarnya nyambung ke yang tadi, kayak switch. Kalau switch nggak mungkin bisa menggunakan nomor Smartfren existing, gitu kan. Cuman karena ini si power up ini, dia full digital, tapi ini emang lahir dari Smartfren sendiri. Jadi kemampuan seperti itu sangat memungkinkan. Hanya Mas Darto nih di awal, karena kita masih ada promo nih. Kalau misalnya kita bilang sebenarnya ada beberapa keuntungan, salah satunya adalah pilih nomor cantik. Nah, untuk di periode awal ini kita masih focusing untuk user baru, kita ngasih opsi lah pada user untuk memilih nomor baru. Jadi untuk yang existing sekarang emang belum kita buka dulu. Tapi nanti sih emang pasti kita buka sih. Jadi itu sebenarnya caranya emang gampang sih, dia tinggal pilih paketnya aja, dia otomatis sudah berpindah ke power. Hanya saat ini belum kita buka memang. Mungkin dalam waktu dekat ini akan kita buka juga. Itu sangat gampang sih, itu sama kayak beli paket baru. Oke. Tapi sementara sekarang ini belum dibuka, Mas ya. Masih kita buka dulu. Masih si konsumen diberi kesempatan untuk memilih nomor cantik sesuai dengan keinginan dia ya. Betul, soalnya terkejut juga pasti Mas Darto, nomornya cantik-cantik banget. Pas ini agak nyeleneh aja pertanyaan, Mas. Kalau tipe-tipe yang kita minta nggak ada, Mas, itu gimana, Mas, misalnya, Mas? Ya bisa kemungkinan. Apa yang dilakukan? Apa yang sebenarnya yang apakah dikasih alternatif atau dikasih beberapa alternatif seperti apa, Mas? Jadi saya jadi penasaran, saya pengen nyoba juga, tapi harusnya saya sebelum kita ngobrol ini nyoba dulu gitu kan. Jadi harusnya nyoba dulu. Barat gitu ya. Tapi belum sempat. Mungkin Mas Feb bisa menceritakan gitu kan. Ini kan diberikan kesempatan untuk memilih. Andai kan yang dipilih itu mungkin nggak ada. Apa yang terjadi gitu kan? Nah, gini, milih pun sebenarnya kita kan ini 12 atau 13 digit ya sebenarnya kan nomor-nomornya itu. Nah, cuman kan mungkin tahulah udah lama di dunia telekomunikasi. Iya. Pasti beberapa digit di awal itu udah nggak akan bisa kita pilih. Iya, betul. Karena itu udah bagian dari operator kode sama kode wilayah, prefix dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau untuk di power up ini kita bisa pilih itu sampai 6 atau 7 nomor. Oke. Jadi maksudnya itu udah sangat detail gitu. Panjang banget itu ya. Maksudnya panjang ya 7 nomor ya, bukan 4 nomor kan? 6 atau 7 lah, maksimal mungkin 7, tapi 6 mungkin sekarang 6 kita masih memungkinkan ya. 6 itu yang variabel. Jadi kayak misalnya tanggal itu definitely biasanya ada sih, Pak. Kan biasanya berapa? 17 Maret 2020 misalnya gitu. Oke, ya. Nah, yang kalau nggak ada nih, Mas, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Biasanya itu ada alternatif sih. Kita ngasih alternatif aja ya yang paling mendekati lah. Kira-kira yang paling mendekati apa? Tapi kalau bisa sih buru-buru dari sekarang ya, mumpung masih lowong ya. Bener. Wah, ini kayaknya habis ini kayaknya saya harus sebelum kehabisan, Mas Darto. Harus hunting nih kayaknya nih. Iya. Kalau enggak bisa ini. Oke, Mas. Hanya ini Mas Darto. Mungkin agak-agak sedikit aja, mungkin agak sedikit nge-relate-kan juga dengan aturan dari pemerintah. Karena kan kita tetap mengikuti aturan bahwa 3 NIC.
3 NIK maksimal kalau untuk auto self registration. Oke. Jadi maksimal di satu operator itu hanya 3. Jadi kalau misalnya ternyata udah kelebihan NIK-nya, ya mungkin bisa pakai NIK X3 kali ya. Oh gitu ya. Oh iya Mas, soal pendaftaran itu Mas itu gimana? Itu udah otomatis langsung apa kita ada pendaftaran ulang lagi Mas? Yang kan biasanya kan kalau kita punya kartu baru kan kita harus mendaftarkan. Oh tetap itu wajib. Itu gimana tuh Mas wajib kalau untuk itu. si Power Up ini Mas? Apakah sama langsung kita pas daftar itu langsung otomatis atau mungkin ada sesi tersendiri Mas? Gimana Mas? Kalau pendaftaran itu wajib sih. Karena itu kan aturan dari pemerintah untuk setiap prepaid. Ini kebetulan kan yang si Power Up ini dia prepaid ya. Jadi pendaftarannya itu tetap harus dilakukan oleh si orangnya, si usernya. Si konsumennya. Iya, sama konsumennya. Iya, betul. Makanya tadi kalau misalnya emang lebih gimana? Terpisah apa memang udah langsung kan kita daftarnya kan secara online kan juga detail juga kan disebutin nama, alamat, kemudian juga iya. Apa saat kita pendaftaran itu udah berarti langsung registrasi atau mungkin setelah kita dapat baru registrasi Mas? Sebenarnya seperti apa sih Mas? Untuk registrasi sendiri itu, yang registrasi untuk aktivasi itu tetap pada saat kartunya itu diterima. Oke, siap. Gitu ya. Cuman informasinya udah diberikan pada saat kita melakukan pembelian. Kenapa? Itu sebenarnya untuk mastiin aja bahwa KTP KK-nya emang nggak ditolak sih. Nggak ditolak sama Dukcapil. Oke. Mas, sebenarnya nih adanya yang ikut ini seluruh Indonesia atau mungkin gimana nih Mas? Kan ya sorry, jangan tulalit ini kan siarannya seluruh Indonesia nih Mas. Iya betul. Seluruh dunia. Seluruh dunia gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak atau bagian apakah memang di mana saja? Apakah cuma hanya Jawa atau Sumatera atau Kalimantan gitu kan? Atau mungkin daerah Indonesia Timur? Nah, sebenarnya adanya di mana aja sih smartfriend? Ya karena kita jaringannya smartfriend, jadi selama masih di cover oleh smartfriend ya ini masih bisa digunakan. Jadi sebenarnya pastikan dulu bahwa emang daerahnya itu tercover oleh jaringan smartfriend. Jadi karena kalau misalnya emang kebetulan nggak ada sinyal daerah yang belum di cover, ya memang nggak akan bisa digunakan. Tapi hampir sebagian besar ini sepertinya udah di cover. Informasi detail sih sebenarnya ada di websitenya, smartfriend.com untuk area coverage-nya. Jadi kalau yang mau ngambil ini mereka harus melihat dulu ya daerahnya tuh smartphone udah tercover apa belum gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya kayak Jawa, sebagian besar Sumatera itu kan itu udah pasti ya. Sih, itu sih untuk mata itu. Oke. Apalagi Mas yang menarik dari Power Up ini Mas? Kayak apa namanya smartphone ini luar biasa ya melakukan banyak. Yang menariknya itu sebenarnya ini, makanya kenapa kita bilangnya ini membership karena ini emang hanya membernya aja yang bakal dapat keuntungan. Jadi misalnya ada beberapa nih, Mas Darto nih. Misalnya yang pertama tadi kayak progresif bonus. Jadi progresif bonus ini hanya didapat kalau misalnya dia udah member. Jadi dia udah anggota dari paket yang either yang 118 atau yang 68 tadi itu. Dia setiap ada beli paket dia akan ada progresif bonusnya nambah terus. Nah, terus yang kedua, untuk membernya Power Up ini dia tier-nya itu akan masuk ke elite. Mungkin kalau misalnya Mas Darto ngeh di My Smart Friend, itu kan ada yang namanya Smart Point. Jadi Smart Point itu adalah reward dari Smart Friend. Nah, itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau misalnya yang reguler dia hanya dapat 1% cashback. Tapi untuk Power Up dan dia adalah membernya jadi otomatis jadi elite, dia akan dapat 3% cashback-nya. Wow, gede juga ya. 3 kali lipat dalam bentuk Smart Point. Nah, terus keuntungan yang ketiga nih, ada yang kita sebut itu yang namanya itu data rollover sama data buyback. Nah, pasti baru dengar kan ini data buyback. Pusing lagi gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu rollover. Jadi kalau misalnya kita masih punya kuota, misalnya kita udah mau habis nih 168 hari.
Tapi kuotanya masih banyak nih. Kuotanya masih ada 20 giga, 30 giga lagi. Ya sebenarnya nggak usah khawatir, ini nggak akan hangus. Ini 30 giga itu akan kita carry over ke periode membership berikutnya. Tapi seandainya misalnya, wah ini udah banyak banget di 30 nih. Wah kayaknya nggak akan kepake semua. Gue kayaknya akan pakai 10 deh, 20 mau gue jual lagi. Nah 20 giga ini bisa ditukerin lagi. Jadi dia bisa ditukar jadi smart point. Halo? Halo, kok putus? Wah, diem. Oke. Sorry ya, ulang lagi Mas. Jadi yang tadi yang mau dijual ini, yang dijual itu. Wah, bisa jual lagi loh kita ya. Iya, jadi data kuota yang nggak kepake, kalau misalnya kita ngerasa, wah ini emang udah kebanyakan banget nih, gue nggak akan kepake, itu bisa dijual lagi, bisa ditukar kembali si datanya itu. Jadi nggak ada. Dijualnya kemana nih, Mas? Dijualnya kemana? Balikin lagi ke SmartFriend. Oh. Dikembaliin lagi. Jadi nggak ada, bisa dibilang di sini sangat efisien. Jadi nggak ada data yang kebuang. Jadi mau beli sedikit, mau beli banyak itu pasti kepake semua dan nggak akan ada yang kebuang. Nah, terus keuntungan yang keempat ini makanya tadi kita explain adalah lucky number. Jadi kita bisa pilih nomor favorit untuk member-member baru. Nah, terus yang kelima, kuota internetnya 24 jam. Jadi semua yang kita tulis di sini, nah kan kadang-kadang ada yang wah kayaknya bombastis gitu kan, tapi khusus untuk ini, harus ini, syaratnya ini. Waduh, rempong. Nah, untuk di sini semua yang ditulis itu adalah 24 jam. Nah, terus keuntungan yang keenam, itu dia bisa bebas pilih kuota sesuai dengan kebutuhannya. Yang tadi saya ceritain Mas Darto, kalau misalnya emang kebutuhannya medium aja, ya ada paketnya. Kalau misalnya untuk yang kebutuhannya tinggi, ada juga. Itu tinggal dia yang akan custom sendiri. Dan semuanya itu dapat progresif bonus. Pilihan. Nah, terus yang ketujuh, nah untuk PSU Go-nya, pasti tahu kan ya, PSU Go biasanya mahal banget. Ya kan biasanya hitungannya per kilobyte. Nah, khusus untuk yang ini, kalau misalnya kita nggak beli paket, itu untuk PSU Go-nya aja, itu dia hanya 100 mega 800 rupiah. Jadi kalau misalnya kebetulan nggak beli paket atau kelewat gitu paketnya, dia udah habis datanya segala macam, dia akan masuk ke PSU Go itu hanya 800 rupiah per 100 mega. Dan yang ke-8 itu adalah dia gratis ke sesama SmartFriend. Untuk kualitasnya voice, HD. Ya, voice. Ya, nah ini kan sebenarnya nyambung nih. Jadi kita pilih lucky number, nomornya pasti nomor cantik dong. Habis nomor cantik, ya kita pakai lah untuk telepon biar orang-orang pada tahu kita nomornya bagus. Iya. Mas, satu lagi Mas yang balik lagi tadi yang data itu, saya dulu suka bawel nih sama Pak Joko ya. Dapat 60 giga juga ntar 30 giga malam gitu kan. Malam kan saya nggak pakai Pak. Jadi kalau ini bener-bener 24 jam, nggak hanya malam, nggak hanya siang ya. Jadi bisa... Enggak, kapan aja. Keren. Iya. Saya harus punya, tapi pengennya sih nggak punya nomor baru ya. Nomor baru jadi banyak nih, udah punya 3 saya nomor SmartFriend. Mas Darto sekarang ngomongnya gitu, tapi nanti begitu lihat-lihat nomornya, kok lucu juga ya. Berarti nomor yang lama harus saya downgrade ya, atau mungkin harus saya buang ya. Kan ada anak, ada istri, boleh kok. Oh gitu ya. Keren ini. Apalagi Mas yang harus diketahui konsumen tadi, yang menurut saya sih yang banyak di pasaran itu pertama ya dia dipakai 24 jam ya. Jadi nggak khusus jam atau nggak khusus malam, itu menurut saya menarik banget gitu kan. Betul. Terus yang kedua yang menurut saya keren juga ya, dapat bonus progresif itu juga. Semakin dia habit ya, semakin dia banyak pakai, justru malah makin murah gitu kan. Makin murah, betul. Itu apresiasi kita juga. Ya kan. Dan betul. Ini bisa ikut ini juga kan ya, bisa ikut kuisnya juga kan ya, sama kan? Maksudnya punya haknya. Pasti. Ya, kayak Scratch and Win itu sekarang kan lagi itu jalan ya. Tetap bisa. Ini kan tetap bagian dari SmartFriend. Ya. Betul.
Nah, cuman kalau misalnya let's say nih, kita juga nyediain apa yang namanya booster. Jadi khusus ini untuk booster, misalnya kita nggak mau keganggu lah, kita ada booster, beberapa booster dari per aplikasi. Jadi kayak YouTube, Zoom, TikTok, Instagram, even Netflix juga ada. Jadi itu khusus, dan harganya juga itu sangat ekonomis, hanya 3.000 1 giga. Jadi untuk orang yang udah ini kuotanya biar nggak keganggu, karena gue cuma mau doyannya TikTokan aja, harganya murah pula, ya dia bisa yang boosternya aja. Jadi bisa per aplikasi Mas ya, kalau gitu Mas ya? Per aplikasi itu pilihan dari orangnya, makanya tadi itu kan terserah dia apa emang pilihannya. Tapi kalau misalnya untuk internet yang lain, itu semuanya 24 jam, bisa kapan aja, aplikasi apa aja. Oke. Saya nggak tahu nih, ada pertanyaan dari luar nggak nih? Mungkin saya tanya sama Agus. Gus, ada pertanyaan dari chat dari YouTube nggak, Gus? Kalau nggak ada, ya pertanyaan juga udah habis juga gitu ya. Tapi kayaknya kita apalagi ya yang bisa kita informasikan ke masyarakat yang ya maksud saya ini juga mungkin baru 2 minggu yang lalu ya Mas ya ini. Seminggu kurang dikit lah, 2 minggu kurang sih. Mungkin bisa dilihat nggak Mas, animonya masyarakat gimana nih Mas, yang seperti yang dilihat, apakah udah ya kalau seminggu sih memang belum ya, tapi berdasarkan pengamatan mungkin Mas Feb dapat bisikan dari teman-teman penjualnya marketing gitu kan gimana? Kalau ngelihat segini sih emang kita belum ada activity yang gede-gedean selain dari launching kemarin. Cuman emang dari launching kemarin aja itu jumpnya emang luar biasa sih pada saat YouTube kemarin. Dan kalau kita lihat sekarang itu udah berapa puluh ribu viewer juga untuk yang conference-nya. Hanya emang kita belum ada kita belum bikin spesifik program untuk ini. Mungkin dalam waktu dekat juga kita akan rilis program khusus untuk si Power Up ini. Kedepannya jadinya gimana? Ke depan gimana nih? Apa sih yang akan dilakukan oleh Power Up ke depannya yang dengan menurut saya ya jangan cepet-cepet, jangan berapa bulan, 6 bulan atau setahun hilang lagi dari ganti yang lain. Jangan sampai enggak. Kita kreatif ini justru karena kita ini memfasilitasi anak-anak muda kreatif. Jadi program-program kita itu nggak akan jauh-jauh dari kreativitas. Jadi kita akan mancing orang untuk berkreasi pakai internetnya dia. Nah, jadi di sini sebenarnya salah satu pesan yang ingin kita sampaikan juga kenapa kita bikin produk construct-nya seperti ini, itu sebenarnya agar kita pengen si kreator anak-anak muda ini nih yang sangat-sangat kreatif itu, sekalinya dia udah jadi member itu nggak usah terlalu banyak mikirin, aduh harus beli ini, kebetulan habis, ini speednya kok kenapa jadi turun, ini jadi ini, banyak pikiran. Jadi pokoknya begitu dia member, dia udah fokusnya itu cukup hanya untuk ke kreativitasnya dia aja. Ya, kayaknya udah detail banget ya. Saya termasuk wartawan banget gitu kan. Ketimbang kemarin pertanyaannya dibatasi, kalau saya sampai bingung sendiri. Nanya apa lagi nih kayaknya harus ditanyain dulu, nggak ada kayaknya. Ini special session ini. Benar. Apa lagi ya? Dari sisi ya mungkin tapi tetap berlaku Mas ya. Jadi kalau memang dia udah punya paket yang ini juga kalau kita ngambil ya kuota satu operator 3 nomor itu berlaku ya. Maksudnya tetap berlaku itu. Ya. Jadi aturan pemerintah sih, itu aturan pemerintah. Jadi kalau saya ini harus harus saya take down dulu ya nomor saya yang lain yang ini kayaknya udah lama nggak. Wah, jangan dimarahin Pak Joko. Loh, jadi 4. Sebenarnya bisa kalau misalnya kita ke galeri. Cuman kan mungkin kalau misalnya ini semangatnya digital, emang galeri kok jadi ke galeri sih? Gitu sih. Iya. Oke. Tapi sebenarnya masih itu.
memungkinkan. Ada lagi nggak Mas yang mau disampaikan ini Mas? Aduh, kalau aku sih udah cukup banget gitu ya. Ini kayaknya karena kita ininya agak sore ya. Ya serunya sih memang di atas jam 7 itu biasanya bisa rame gitu kan. Tapi nggak tahu juga ya jam segini itu. Tapi ini nggak usah khawatir Mas, ya orang yang nonton langsung pun kita kan tersimpan di YouTube ya. Jadi tersimpan di YouTube, tersimpan di Facebook. Jadi orang walaupun kita udah selesai siaran itu masih bisa ditonton orang gitu kan. Akses kapan aja. Akses kapan aja bisa tiba-tiba berpikir, oh kayaknya keren juga nih, saya mau coba pakai paket ini gitu Mas ya. Dicoba gitu kan, yang seperti Mas bilangin itu juga ya. Itu. Ada lagi Mas kalau nggak ada ya mungkin ya pikir aku juga ada kehabisan pertanyaan ternyata. Ya sebenarnya sih kalau misalnya ini Mas Darto dicoba aja karena kita kalau apalagi kalau misalnya sekarang nih kebutuhan internet itu kerasanya itu akan jadi sangat demandingnya. Kebutuhan kita akan internet itu sekarang terutama yang WFH ini jadi akan kerasa penggunaan internet kita itu tinggi dan berapa cost yang harus kita keluarkan dan effortnya seperti apa. Itu pasti akan kerasa sekarang. Nah, mungkin pesan saya bisa aja dicoba untuk coba download aplikasi MySF atau misalnya akses ke www.smartfriend.com/powerup untuk coba power up ini dan itu akan kerasa sebenarnya perbedaannya. Karena kalau misalnya kita nggak terlalu heavy sih mungkin nggak akan terlalu kerasa bedanya. Tapi begitu kita heavy akan kerasa bedanya ternyata dari sisi performance network yang full 4G itu kan pasti ya kayak gini nih. Ini harusnya lancar terus nih video call segala macam gitu kan dan yang namanya video pasti butuh network yang lumayan stabil dan terutama juga kuota yang mencukupi. Nah, itu kalau misalnya kita pakai SmartFriend itu ya semua pertanyaan itu sih hilang. Jadi kita fokusnya cukup kerjaan kita. Cukup dengan ide-ide kita, udahlah biar untuk masalah network, internet segala macam biar SmartFriend yang mikirin. Ya. Ini juga mungkin boleh dibilang yang pertama ya dari semua operator yang ada ya. Dan untuk membership pertama ini. Tapi jujur Mas, aku pas baca di rilis tuh sempat pusing juga gitu kan. Ini ada tambah 2 mega tapi penjelasan dari Mas Feb itu mulai ya maksudnya dengan kita tektokan ngobrol gini mungkin akan lebih dipahami ya ketimbang kalau kita baca teks gitu ya 2 giga ini tapi Mas Feb menjelaskannya secara lancar kemudian juga persuasif itu saya jadi oh iya ya benar juga kepikiran juga gitu kan. Makin lama makin untung ya Mas Darto. Ya gitu loh kan kalau dilihat kan ini untungnya apa sih gitu kan. Yang pertanyaan pertama ya itu yang paling banyak ditanyain apa sih untungnya kalau kita pakai power up gitu kan. Betul. Terus kemudian jelimet nggak sih paket datanya gitu kan karena seperti yang kita lihat di lapangan kadang-kadang itu ya dalam tanda kutip jadi tricky gitu kan kelihatannya murah tapi pas kita coba ya kalau orang Cina bilang amsyong gitu kan. Yeah. Saya setiap jumpa Pak Joko pasti ketawa kalau saya tanya, Pak ini paket yang unlimited 24 jam nggak sih Pak? Bilang gitu kan. Maksudnya ini paket jangan kalau beli kemarin yang 75.000 itu kan 30 giga itu kan 60 giga itu kan siang malam gitu kan. 30 malam 30 siang gitu kan. Kemudian juga yang itu juga kan kayak gitu. Nah, mungkin juga nggak tahu juga mungkin Pak Joko kali ya biar Dato nggak nanya nih gitu kan paket yang sekarang ini yang bisa on 24 jam gitu kan jadi kita udah nggak usah mikir lagi tiba-tiba saya mau mengupload aplikasi konten tengah malam mau saya ngupload pagi mau saya ngupload siang itu udah bukan jadi isu lagi gitu Mas ya yang betul ini gitu ya jadi tapi menurut di sini saya jadi keuntungan yang paling nyatanya di sini adalah sebenarnya user itu udah nggak perlu mikirin yang lain-lain, cukup hanya fokus di kreativitas itu jauh lebih menguntungkan bagi si user. Biarlah kita yang mikirin masalah paket datanya segala macam dan kita pasti itu adalah udah paket data yang paling sesuai untuk konten kreator untuk create kreativitasnya mereka.
Jadi saya sih mengajak ya, ini konten-konten kreator nih kayaknya cocok pakai pakai Power Up ini gitu kan. Sangat Bisa cocok. atau mungkin yang baru-baru mau jadi konten kreator mungkin bisa juga coba juga gitu kan. Ketimbang mungkin Betul. Makanya kita kerjasama juga banyak nih dengan beberapa konten kreator nih, ada berapa puluh yang kira-kira yang termasuk untuk yang awal-awal, masuk untuk yang awal-awal join dengan membership Power Up ini. Ya salah satunya itu Karin dan Arif Muhammad. Ya, 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 ya. Oke Mas, kayaknya cukup sekian. Mungkin terima kasih banget. Kita cukup cair ya, cukup informatif ya. Bisa dijelaskan ke pembaca ataupun penonton dari Jangan Tulali TV ya. Jadi ya. Saya pun yang ikut jadi kayaknya abis ini saya mau coba nih gitu kan. Coba dan ya kalau ada apa-apa ya yang saya Mas Febri sama Pak Joko nih kan, apa Roberto juga gitu kan. Tapi enggak lah pasti. Jadi teman-teman karena memang nggak ada juga pertanyaan dari luar gitu ya, jadi saya cukupkan ya. Terima kasih banget. Senang sekali saya mungkin sekali waktu kita bisa bikin lagi yang dengan materi-materi lain gitu kan, atau mungkin kalau dari Smartfren ingin memberikan apa yang perlu kita katakan di ngoman nih. Ngoman ini ngomongin manfaat. Nggak ada yang aneh-aneh yang saya tanya kan. Nanyanya kan positif. Betul, betul. Ini untuk positif. Power Up Indonesia. Tadi pakai ada 8, 6 segala. Kayak inget jadi wartawan apa namanya wartawan Polda nih gitu kan. Dulu kan terus urusannya gitu kan. Terima kasih, Bri. Iya, sama-sama. Makasih, Mas Zarto. Pak Joko yang mungkin kalau lagi nonton juga, kalau nggak nonton nanti rekamannya saya kirim ke Pak Joko, juga ke Pak Roberto. Terima kasih. Mas Ciba juga nih, Mas Takai nih yang bantuin juga nih. Sahabat saya lama, sekarang jadi orang baru di Smartfren. Selamat ya. Kita mungkin sering berhubungan terus. Ya, mungkin hanya itu aja, Mas. Sampai ketemu lagi dan selamat sore. Tetap semangat dan ya sehat selalu, mungkin juga ya Mas ya. Sama-sama Mas Zarto. Iya Mas, sampai ketemu lagi Mas. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.